setan nggak bisa apa-apa. Ada gitu orang tobat pengen sholat di tempat wudhunya udah ditungguin sama setannya, digebotan gitu bu, dijembel, diciwit, dicekek, nggak ada bu. Setan itu bu di rumah kita nyetel murotal Al-Quran 24 jam bu. Itu dia bete itu bu, tapi nggak bisa apa-apa. Ya, mencet tombol matiin sendiri juga nggak bisa. Nah kalau bisa horor ya. Paling banter gimana? Kasih was-was, bosen atuh Quran wae, dangdut atau dangdut misalkan ya. Kalau kita nggak mau nurut, nggak mau, pengen Al-Quran aja. Apakah murotal MP3 Al-Qurannya dibanting gitu? Enggak bisa apa-apa. Inna kaida syaitana kana do'ifa. Surat 4 An-Nisa ayat 76. Lemah ya. Maka was-was, dia nggak suka soalnya kalau kita tobat. Jadi cuma bisa dikasih, dan dia nggak bisa ngalangin kita tobat. Jadi paling cuma dikasih was-was. Percuma ntar dia balik lagi, daripada munafik lah bolak-balik. Ya. Udah, kalau kita nggak mau, aku tetap pengen tobat. Enggak tuh, aman-aman aja. Ya, pas sholat nggak didorongin, ya, dan yang lain-lain. Itu kalau untuk sudut pandang diri. Karena sekali lagi, Allah itu nggak pernah benci orangnya, tapi perbuatannya. Kalau Allah benci orangnya, gampang, lagi maksiat, mati saat itu juga, mudah bagi Allah. Tapi masih hidup. Makanya selagi habis maksiat masih hidup, sederhana. Allah masih nungguin kita. Ya. Dua, kalau kita ngelihatnya orang, kok saya ngelihat dia maksiat nih kok. Nih, bahkan saya rekam, ada videonya. Tanya aja gampang. Itu yang kamu lihat habis maksiat, masih hidup nggak sekarang? Masih sih, malah tambah gemuk misalkan. Berarti sederhana. Berarti kata yang punya langit dan bumi saja, Allah masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita main hakim sendiri? Kadang lisannya nyakitin, yang kayak gitu tuh yang gak akan ke surga. Yang kayak gitu tuh yang pasti ke neraka. Enggak, yang ngomongnya berdasarkan ayat tadi layak Allah matikan atas dosa-dosanya. Masa main hakim sendiri? Ya, hikmat Allah. Maka yuklah terus tebarkan dakwah. Emang apa syarat berdakwah? Apakah harus hafal berapa juz dulu, atau harus hafal berapa ribu hadis dulu? Oh, itu penting, betul. Ilmu itu penting biar ngomong nggak ngalor ngidul. Tapi yang tidak kalah penting adalah kita ambil pelajaran dari kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Waktu itu beliau lagi jadi presiden, Pak Amirul Mukminin. Zaman sekarangnya kan presiden ya. Mau ngangkat gubernur. Gubernurnya suruh datang ke rumah. Nyampe ke rumah, Sayyidina Umarnya lagi main sama cucunya. Kan segagah-gagahnya orang main sama anak kecil gimana? Tetep aja kan, ciluk, gitu ya, lucu-lucuan. Si calon gubernurnya teh ilfil, banyak gitu Umar, tapi nggak pakai bahasa Sunda juga sih. Ini kan di sana mah di Arab ya. Tapi kalau bahasa kita masa gini Umar, katanya setan lagi papasan takut ya. Terus melihat ekspresi tersebut, kepergok sama Sayyidina Umar kan. Kamu, kenapa mukanya kayak begitu? Ya, galaknya keluar. Kamu di rumah gak punya anak cucu? Punya, wahai Amirul Mukminin. Terus di rumahmu engkau tidak pernah bermain seperti tadi dengan anak cucumu? Tidak pernah, wahai Amirul Mukminin. Karena dianggap itu bisa menurunkan wibawa, izzah, dan lain-lain. Maka apa kata Umar saat itu? Pulang kamu sana. Tidak jadi diangkat menjadi gubernur. Kenapa? Apa kualifikasi saya kurang? Alasannya satu kata Umar. Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Pakai cinta, bu, kasih sayang. Guru ke murid, atasan ke bawahan, bos ke karyawan, pejabat kepada rakyatnya. Cinta, kasih sayang. Di kisah yang lain bahkan, suatu ketika di kesempatan lain Sayyidina Umar didatangi oleh gubernurnya yang lain bawa kue. Pas dicicipin kuenya enak, alhamdulillah, raos. Karena saking enaknya sekali gigit taruh, ditanya, ini kue seenak ini semua masyarakatmu bisa makan nggak? Sampai yang paling miskin sekalipun. Dijawab, enggak sih, ini kue emang mahal, menengah ke atas. Apa kata Umar? Bungkus, mana untamu? Pulang, bawa pulang sana di kue. Loh, kenapa? Wahai Amirul Mukminin, ini kan hanya kue.
Masya Allah, kata Sayyidina Umar ya, kalau negeri kita kelaparan, kitalah pemimpin yang harus paling pertama lapar. Dan jika negeri kita makmur, tentram, kitalah yang harus paling terakhir kenyang. Ya, kata Masya Allah, bisa mimpin tuh nyampe segitunya ya, pakai cinta, pakai hati. Maka sungguh sedih kalau misalkan rakyatnya perutnya melengkung saking laparnya, pemimpinnya membuncit perutnya saking kenyangnya. Ya, tahun depan kayaknya bakal heboh soalnya ya, tahun-tahunnya. Bismillah, alhamdulillah Islam tuh lengkap, banyak petunjuk tentang kebaikan. Tapi tadi ya, pakai cinta, pakai hati, pakai kasih sayang. Karena orang bicara pakai ilmu nggak pakai kasih sayang, Pak, repot lah. Kejadian waktu di Surabaya, ngelihat bapak-bapak di lampu merah sambil menahan panasnya terik matahari, diem gitu. Dari belakang ada yang telat ngeremnya, jadi kesenggol tuh motor yang di depan. Itu pun yang kesenggol cuma spakbornya, Bu, bukan jidatnya. Ya, ngambek tapi dia balik badan, digebrak motor yang belakang. Bisa sabar nggak? Innallaha ma'asobirin tahu. Kumaha itu, Pak? Ayatnya mah bener. Al-Baqarah 153 itu. Ya. Boro-boro damai, Pak, berantem, Pak. Ayatnya benar, tapi tidak ada kasih sayang sama sekali, nggak berhasil. Maka kadang kita kan ada satu waktu di mana kita ngerasa, ya Allah, dah saya udah bikin banyak salah, pengen diampuni, dan tapi pengen ada yang nunjukin, yang ngajarin, dan saya fakir ilmu, nggak ngerti apa-apa. Terus tiba-tiba datang orang berilmu, tapi sambil ngomong, hai ahli neraka, selamat dibakar ya. Coba, sakit hati nggak, Bu? Pengen tobat apa malah pengen nonjok, Bu? Kayak hati, Bu. Nggak usah bicara gitu, Bu. Kemarin ketemu sama ada ini di coffee shop, toko kopi, ada karyawannya cerita bahwa dia ternyata udah pernah pindah-pindah pekerjaan dari perusahaan, posisi tinggi, gaji lebih besar. Terus akhirnya ditanya, terus kenapa tuh sekarang mau jadi kerja di toko kopi, jadi barista begini? Dengan jelas gaji lebih kecil. Jawabannya satu, katanya, bosnya, Pak. Kenapa emang bosnya? Bos di sini memperlakukan saya seperti manusia. Kemarin dia datang, bro, gimana? Gue dengar kemarin anak lu sakit ya? Ini gue bawain madu nih, kemarin anak gue juga sakit, lu bawa deh, mudah-mudahan sembuh ya. Lu kalau misalkan pengen istirahat, gak apa-apa, temenin dulu aja anak lu, gampang lah, target mah rezeki udah di tangan Allah. Udah tenang aja, udah gue gantiin dulu sini, jaga kasir, udah tenang. Titip salam ya buat nyokap lu ya, bokap lu sekalian ya, sehat-sehat lah semuanya. Sedangkan kalau bosnya yang lama datang-datang, gimana target? Kok segini sih, lu tuh kerja gak sih? Gue tuh udah bayar lu ya tiap bulan, masa kerjaan lu kayak gini doang? Bener, Bu, gajinya lebih gede, tapi kayak gitu gak betah, Bu, orang. Ya, kayak cinta ya, kayak kasih sayang. Tuh dakwah teh itu doang. Selagi kita punya cinta dalam hati, kasih sayang, sekali lagi tentu penting dengan ilmu ya, biar gak ngalor ngidul. Bismillah. Ya, makanya Pak, kalau ibu-ibu curhat duaan, Pak, nggak ada netizen, nggak ada follower, subscriber, kamera, segala macam, duaan we gitu di kamar. Lebih masuk biasanya nasihatnya, Pak, karena pakai hati ya. Ya Allah, ini sahabatku teh kasihan, lagi sedih, aku sayang sama dia, makanya dinasehatin yang baik-baik. Oh, bisa lebih masuk daripada kikiran, Bu, kayak gini. Ada yang lihat, ada kamera dan lain-lain. Bisa jadi yang mendengar dapat manfaat, saya tergelincir sendiri karena gagal menjaga hati. Mantak ngaji sama Kodenis mah ada syaratnya ya. Gaya ya, kiai aja nggak ada syaratnya. Apa syaratnya? Penting soalnya. Syaratnya satu doang. Yang diingat jangan si kokonya, tapi pencipta si kokonya. Dan si koko mah nggak bisa apa-apa, banyak dosanya. Kalau dihitung-hitung lagi mah nggak layak. Dulunya dosanya banyak waktu di Thailand, dan mudah Allah matikan detik itu juga di sana. Ini mah Allah yang keterlaluan baiknya, malah diizinin ketemu bapak ibu yang soleh-soleha di sini, diperlakukan dengan baik, diajakin ngaji. Kalau ingat kesananya mah nggak ada pantas-pantasnya. Tah tuh ditulis lagi Ustadz deh, bukan. Jangannya. Makanya kalau misalkan suka dikirim duluan, suka saya bilang jangan, Koh Denis aja gitu. Dan kongko biasa jualan handphone ya. Tapi ini mah ngaji.
Gimana Bu nadanya kalau ke toko handphone Bu? Boleh kakak, tanya dulu aja, tuker tambah boleh. Saya udah qadarullah pernah ke beberapa kota, mampir ke beberapa toko handphone, nadanya sama Bu, gitu semua. Seolah peraturan tidak tertulis itu teh. Insya Allah. Kayak cinta ya, kasih sayang. Dan sekali lagi, dakwah itu baru akan terasa berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Mustahil Ibu, insya Allah. Setelah ngobrol sama kita dia harus rajin sholat. Oh itu gimana ceritanya? Karena memang ternyata kata Allahnya perintahnya surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 21-22. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta 'alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Kalau memang manusia Allah berikan kemampuan untuk bisa mengubah manusia lainnya dengan pasti, maka harusnya satu dunia udah soleh semua berkat dakwahnya Nabi. Tetapi enggak ya. Anaknya Nabi Nuh ikut ditelan air bah. Istrinya Nabi Lut alaihissalam ikut kena azab. Ya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Ali radhiyallahu an, Abi Thalib kena wafat dalam keadaan belum beriman. Ya. Karena emang tugas kita nyampe, kok orang jadi baik setelah kita nasihatin? Jangan ngaku-ngaku, udah Allah itu yang ngubah. Kita mah nggak bisa apa-apa. Kok dia nggak jadi baik, saya malah dihujat setelah menasehati dia. Dan kita selama ini di dakwah bukan supaya bikin orang kagum, tapi Allah suka. Dan selagi niatnya lillahi ta'ala, caranya benar, bismillah tetap ada nilainya di sisi Allah. Sok pilih ya, dipuji makhluk tapi nggak dikasih Allah pahala, atau tidak ada yang memuji tapi Allah ganjar pahala yang besar. Pilih yang mana? Ya, meskipun nggak kelihatan tuh pahalanya bentuknya kayak gimana sih Bu? Kayak buku tabungan mah masih ada buku nah Bu, bisa cek mutasi. Ya, kalau pahala nggak ketahuan. Tapi tetap kita tadi dengan iman lebih ngejar pahala. Ya, tenang aja, nggak berat. Baru jadi berat kalau kita wajibin. Ih, gimana nih? Ini ngadapan di sini. Ya Allah, ini teh pada banyak asatid, banyak ulama, banyak kiai. Tenang, salah jadi bisa dibenerin sama para guru. Ya. Kalau ternyata yang disampaikan benar, dah Allah yang membimbing lisan ini. Dah aslinya mah manusia nggak bisa apa-apa. Udah lempeng. Ya. Dan karena ujungnya bukan supaya dikagumi makhluk, biar Allah suka, weh. Ya. Maka tenang aja. Mangga teruskan. Gak apa-apa. Dulunya datang ke pengajian gara-gara yang muda diputusin pacar ada. Yang gara-gara kelilit pinjol ada. Gara-gara main slot rungkat melulu, kalah melulu ada. Ya. Ada nggak tuh? Ada. Di sini ada yang main Pak. Tolong saya mintakan akunnya Pak. Ya. Pengen nanti saya bilangin ke teman-teman yang masih di sana, tolong dibikin rungkat sekalian. Siapa tahu tobat. Ya kan orang lebih mudah tobat kalau kalah Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Dari situ kita lihat ya, mau asalnya dari apapun masalahnya, terus datang ke hadapan Allah nyari ketenangan, nggak apa-apa, silakan. Ya. Toh nanti atas seizin Allah lama-lama hatinya tenang, semakin tinggi keimanan pasti pengen jadi manfaat. Minimal kayak gini dulu. Kok boleh nggak sholat duha biar tokonya rame? Boleh, Bu Mangga. Tapi terusin sampai ada hari di mana ibu merasa, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, bisa duha ini nikmat yang lebih mahal daripada sekedar toko saya rame. Toko rame mah cuman bonus. Ya. Kok boleh nggak tahajud minta jodoh atau pengen lepas dari hutang? Mangga, alhamdulillah mintanya masih ke Allah. Tapi terusin sampai ada hari di mana ya Allah, alhamdulillah tahajud ini yang lebih mahal. Ini nikmat yang lebih besar daripada sekedar utang lunas. Ya. Terusin, nggak apa-apa. Dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengutip pendapat ulama terdahulu di situ yang mengutipkan bahwa aku membiasakan diriku 20 tahun sholat tahajud baru bisa merasakan nikmatnya sholat tahajud. 20 tahun. Ya. Dan kita kalau dipikir-pikir hijrah ceritanya, atau mulai berkerudung syar'i, atau mulai ikut pengajian, ada udah 20 tahun? Belum semuanya. Ya. Ya. Umurnya nyampe 20 tahun lagi ke depan juga belum tahu lagi soalnya. Ya.
Jadi tenang aja, dakwah mah selagi ada cinta dalam hati bismillah. Atau sambil terus menuntut ilmu ya. Lalu setelah tebarkan dakwah dan berbagi sepenuh hati. Ya, dimintanya berbaginya sepenuh hati. Dan kalau misalkan amalan kan ada yang sah, ada yang diterima. Kalau sekedar sah mah gampang, syarat rukun terpenuhi, insya Allah. Contoh, habis main futsal, keringetan kene, bau ketek, bau asem, ya, langsung wudhu, langsung sholat, masih kotor, gitu ya. Itu pun ditambah lupa rokaat, jadi zuhurnya 5 rokaat misalkan, ya. Sah nggak sholatnya? Sah, insya Allah, selagi syarat dan rukun terpenuhi. Tapi diterima nggak? Itu dia yang belum tentu. Dan kita butuh yang diterima. Nah, masalahnya kita nggak berani jawab. Dari akil balik hingga detik ini, sholat kita yang mana yang diterima? Satu aja, nggak tahu. Makanya kita Imam Al-Ghazali, salah satu dosa besar yang paling tidak terasa menurut beliau adalah ngerasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Dan nggak tahu aman dari mananya. Karena ini sudah ngaji kok, nggak tahu juga. Ya, Ibu niatnya kesini mau ngapain Bu? Ngaji atau? Alhamdulillah ya. Ibu ada yang punya mantu? Ada yang punya anak gadis? Pengen punya mantunya kayak gimana? Insya Allah. Ada yang belum nikah? Pengen dapat suaminya kayak gimana? Alhamdulillah. Sing soleh Bu. Jangan kayak Kodenis banyak dosanya ya. Tak kayak Kodenis pergi ke Thailand lagi ya. Insya Allah. Hati-hati ya. Ini mah bukan nyingsienan Bu. Di sini teh pakai bahasa Sunda nggak sih? Enggak ya. Nakut-nakutin. Ini bukan nakut-nakutin ya. Suatu ketika waktu itu ngaji tafsir tentang tafsir Imam Al-Qurtubi tentang bab niat. Beliau memberikan contoh 3. 1. Ya, kalau ada orang toharoh bersuci ya, baik wudhu, mandi junub ya, dengan niatan untuk mendinginkan tubuhnya, sekalian nih 11:30 panas wudhu beres wudhu azan, sholat beneran sholat. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, niatan seperti itu belum cukup untuk diterima amalnya oleh Allah. 1. Beliau kasih contoh yang kedua. Kalau ada orang berpuasa dengan niat untuk kesehatan lambungnya, sekalian besok Senin. Jadi puasa Senin, Kamis ya. Maka sekali lagi kata Imam Al-Qurtubi, itu belum cukup bagi beliau untuk amalannya diterima oleh Allah. Yang ketiga, bahkan kalau ada seorang imam lagi jadi imam Pak sholat Pak, terus beliau ruku, kalau ruku kan kelihatan ya, orang di belakang ada yang datang baru masbuk. Lalu dia dengan sengaja memperlama rukunya agar memberi kesempatan orang itu bisa ikut sholat pas ruku. Karena kalau dia ikut ruku kan gak harus pulang rokaat ya. Maka ini sekali lagi ya, ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Bagi beliau itu tidak boleh dilakukan. Takut tidak diterima. Kenapa? Karena tadi 3-tiganya ranahnya disebut ranah ibadah. Dan kita diperintahkannya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan untuk beribadah itu mukhlis lillahi ta'ala, hanya kepada Allah. Terus tadi kita beribadah dengan ada niatan untuk selain Allah meskipun hanya sedikit. Beliau beranggapan tidak berani menganggap amalnya akan diterima oleh Allah, kata Imam Al-Qurtubi. Meskipun nanti ada yang komentar, kok kan ada riwayat lain, seperti misalkan ada tuh wanita pelacur memberi minum seekor anjing diampunin Allah. Iya, tapi seorang seperti Imam Al-Qurtubi nggak ngerasa dirinya layak mendapat kebaikan tersebut, karena nggak tahu amalan yang mana yang diterima. Nah, Masya Allah ya, orang-orang seperti beliau itu, kalaupun ada dosa sekecil apapun seperti dianggap ada gunung yang akan jatuh menimpanya. Tapi kalau tidak ada iman di hati, mau dosa sebesar sebanyak apapun hanya seperti lalat berterbangan di hidungnya, tinggal ditepis doang. Ya, nggak berani. Kita lihat contoh yang lain. Imam At-Tirmidzi, kita pernah dengar namanya, sering dengar ya. Biasa hadis riwayat HR Tirmidzi, gitu ya. Imam perawi hadis, salah satu dari imam dari Kutubus Sittah, kitab yang 6 perujukan hadis yang utama. Di situ
Pernah diceritakan oleh guru kami, beliau itu wafat dalam keadaan matanya buta, nggak bisa melihat. Kenapa? Karena di usia senjanya terlalu banyak menangis. Kenapa menangis? Takut pulang ke hadapan Allah bekalnya tidak cukup. Ya Allah, Imam Tirmizi bu, hafal Quran, hafal hadis, perawi hadis. Nangisnya segitunya sampai buta. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada batang ranting diambil satu oleh beliau. Rantingnya diajak ngomong, wahai ranting, nikmatnya menjadi dirimu. Ditanyakan oleh sahabat yang melihat, kenapa nikmat menjadi ranting itu wahai Amirul Mukminin? Dijawab, ya ranting ini nikmat karena ia tidak akan dihisap oleh Tuhannya. Aku Umar, setiap perbuatanku akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya. Bahkan beliau menambahkan, kalau seluruh umatnya Muhammad SAW akan masuk surga sepenuhnya, kecuali satu orang saja, maka aku yakin satu orang yang gagal ke surga itu pasti adalah aku. Umar yang ngomong gitu, manusia yang disebut oleh Nabi bahwa jika beliau bukan Nabi yang terakhir, harus ada Nabi lagi selain Rasulullah, maka orangnya pasti Umar. Ya, begitu beliau ngerasanya ya. Dan kadang ya Allah, dan Nabi Adam diusir dari surga gara-gara satu dosa. Satu. Kita cita-citanya ke surga, apa dosanya cuma satu? Enggak kok, saya mah cuma dua. Dua ge hebat bu. Tapi ya Masya Allah ya, luar biasa. Alhamdulillah Allah maha baik. Kalau manusia 1000 kebaikan bisa hilang hanya karena satu kesalahan kita. Ya. Iya, kita baik 1000 kali sama orang. Satu kali aja kita bikin cacat di hadapan dia, pasti dilupain kebaikan yang lain. Kamu mah nggak pernah peka ya. Omongan istri gimana Pak? Bapak mah nggak pernah peduli sama aku, gitu ya Pak? Atau gimana Pak? Seolah-olah Bapak teh seumur hidup jahat gitu ke istri ya. Tapi kalau Allah ada 1000 kejahatan hambanya, ada satu aja amalan yang Allah ridho, Allah punya hak untuk mengampuni 1000 dosa lainnya. Allah ya, maha baiknya Allah. Masya Allah ya. Tenang aja ya, terima Masya Allah. Jadi tegang begini bu. Nah ya Masya Allah. Soklah ibu, lillahi ta'ala, niatnya hanya kepada Allah, pengen jadi kebaikan, pengen jadi rahmat, memandang semuanya dengan kasih sayang, ikhlas lillahi ta'ala ya. Terima juga dengan ketentuan dari Allah. Dan sejatinya kita itu bukan makhluk yang maha tahu. Kita kalau mau jujur bahkan gak kenal sama diri kita ya. Karena saya pernah tanya, ada yang tahu ada berapa jumlah giginya di dalam mulut? Angkat tangan. Gak ada yang tahu? Gak pernah ngitung ya. Ada yang angkat tangan teh ya, tahu kok tinggal 2. Oh dan ini ya, gampang hitungnya. Tapi maksudnya apa kok? Maksudnya ya kita sendiri sebetulnya gak kenal sama diri kita. Meninggal gak tahu kapan, jumlah rambut gak tahu, 5 menit ke depan masih hidup atau enggak, karir ke depannya seperti apa gak tahu. Tapi kadang ketika kita yang tidak tahu, lalu Sang Maha Tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita sok tahu, ajib bu, selamat menderita ya. Ya Allah, yang paling benar doaku tuh seperti ini, masa depanku tuh harusnya seperti ini, kenapa nggak dikabul, kenapa yang terjadi malah berbeda? Ngedikte Allah jadinya ya. Atau kadang ada sholatnya meni gampang ya, beres sholat berdoa, mentang-mentang Allah Maha Tahu, doanya kayak gini, ya Allah apal meureun, amin. Segitu kan? Ngerti nggak maksudnya? Ya Allah tahu kali, amin. Iya sih, Allahnya Maha Tahu. Nggak ada adabnya atuh ciknya. Insya Allah muji Allah dulu, sholawat dulu ke Nabi. Ya apal apalnya. Insya Allah lucu ya orang teh. Ya terima ya, lo tentukan. Berbuat baiknya udahlah, Allah suka aja. Kok udah nolongin orang tapi dianya malah jahat, dia yang rugi, kan dia yang jahat, makanya kita yang dihukum sama Allah ya. Kan dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Dia jahat berarti transfer pahala ke kita
pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Ya, tenang aja. Kok tapi udah ditolong dia malah nyebelin. Dari awal berbuat baiknya bukan supaya dia suka, supaya Allah suka. Udah. Kok tapi masa kelakuannya kayak gitu? Meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Lega, gampang ya, sederhana, masya Allah hidup teh jadinya. Dan kalau misalkan enggak, masya Allah. Izin ya Pak, qadarullah beberapa waktu lalu kan, waktu Ramadan terutama. Jadi acara sahur di TV teh ya. Nah, teh gue gorowokan. Cik sing sabar atau Pak, langsung diamalkeun ya. Hah? Oh itu bersih? Ngagetin gitu bersih. Yarhamukallah. Masya Allah. Kalau di kuburan yang ditanda bawah tanah bangun lagi kayaknya. Ya. Jadi mana tadi nyampainya ya? Hah? Lawan, oh iya. Jadi ceritanya tuh Ramadan teh ini teh apa yang di net TV. Jadi kan ketemu Pak, ceritanya teh kata orang mah artis-artis mereka teh. Ada salah satu, izin saya nggak sebut nama ya, cerita dulu waktu belum terkenal. Dulu aku sakit hati katanya sama orang karena diledekin, masa handphonenya kayak begitu cenah. Artis mah handphonenya iya atuh, ada yang disebutlah merek yang mahal. Suatu ketika akhirnya dia berhasil gigih kerja keras, menambah jam ekstra untuk syuting dan segala macam. Akhirnya kebeli itu Pak handphonenya Pak. Terus dia nelpon ke orang yang dulu memaki dia, gue udah kebeli nih handphonenya, sini dong gue pengen traktir lu makan. Kalau kayak gitu dosa nggak ya katanya. Rasanya teh ya Allah. Terus apa tuh, udah akhirnya ketemu sama orang yang dulu mencaci, berhasil buktiin udah punya handphone yang mahal itu. Apa terus yang didapat? Apakah udah langsung tenang atau malah tambah gregetan kepada dia? Iya sih, tambah kesel dan segala macam. Ya udahlah tuh ya. Dan satu surganya nggak di mulut orang, terus kita berarti baru saja melakukan itu semua hanya untuk mulut satu orang. Apa nggak capek gitu ya? Dan satu dunia memaki kita sampai jeding mulut mereka. Surganya bukan di mulut mereka. Contoh ya, Denis, monyong kamu? Apa mulut saya langsung mancung? Enggak gini weh, udah. Malah mulut dia yang harus maju. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah ya. Tenang aja. Dipujinya sama lah. Ibu terlihat awet muda ya. Usianya berapa Bu? Aku udah 42 loh kok. Kok terlihat seperti 41,5 ya? Muji ge nanggung lah setengah. Itu ge karena mau minjem duit ya. Hati-hati ya. Hati-hati sama aja. Udah lah mulut orang makanya kadang ya Allah sampai disebutkan kan kebutuhan manusia itu kalau di zaman sekolah yang saya tahu cuma ada 3 Bu, sandang, pangan, papan. Ada yang ketiga ternyata, kebutuhan ingin diakui orang lain. Ya, apa kok buktinya? Kaki kita ada berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Ya. Koleksi kok jualan ya, mangga. Bukan berarti nggak boleh punya ya. Tapi kalau misalkan belinya untuk dipuji makhluk, capek nanti. Apalagi kalau misalkan, calon mertua lu tuh lagi sholat di masjid, ayo dong ikut sholat di masjid. Apa? Iya, dia langsung pakai sepatu terbarunya ya nggak? Saking barunya kok berasa sempit. Oh, plastik yang ngeganjel di dalamnya belum dikeluarin ya. Insya Allah. Pakai namanya sepatu, tetap aja Pak, sebagus-bagusnya sepatu nggak mungkin dong dipakai ke dalam. Pasti taruh di depan. Was Bu, sholatnya nggak berani di depan. Sengaja deket panto Bu, pintu. Jadi sengaja biar kalau pas ruku teh ayah kene. Sami Allah di mana hamidnya. Beres pulang hujan Pak. Becek tanah ya. Jawab jujur. Sepatunya dijinjing atau dipakai biarin kotor-kotoran? Jinjing ya. Sepatu yang fungsinya mencegah kita dari kacugak, mending kene kacugak daripada sepatunya kotor. Keren ya manusia tuh. Kacugak Bu, ada duri terus keinjak ya. Bahasanya si kokoe lah ya Mak ya. Rujit, rusak melejit. Lupakan informasi tidak penting ini ya.
Yang juga lucu, jam tangan. Apa fungsinya jam tangan? Untuk ngelihat waktu ya. Berarti kalau untuk ngelihat waktu doang, itu jam tangan yang di pasar yang di etalase yang 50 ribuan, meskipun gambarnya Dora ya, gitu-gitu. Bisa nggak buat ngelihat waktu? Bisa ya. Tapi di Jakarta mah Pak ada Pak jam tangan teh 5 miliar Pak. Ada yang beli lagi. Kau beli rumah 10 meren di sini mah ya. Insya Allah 5 miliar Pak. Enggak, kalau kita belinya jam mobil mahal sama mobil murah, dan bener mobil mahal teh larinya lebih kencang daripada yang murah. Coba jam tangan atau ya. Emang jam tangan mahal muternya lebih kencang daripada yang murah? Pak, jam tangan Bapak 5 miliar teh apa kelebihannya? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Atau rusak, ngapain dipakai? Ya, gitu ya. Orang udah suka nge-gym Pak, pasti suka pakai baju yang ketat-ketat ya. Nunggunya nanti kalau ditanya toilet di mana. Toilet di mana? Biar kelihatan ototnya nonjol ya. Udah gampang. Toilet di mana? Tuh, selesai ya. Capek lah itu dah. Izin ya. Waktu masih tinggal di Thailand, memang di sana sebagian orang ngelihat itu dari penampilannya. Dan kadang kan yang paling menyakitkan tuh adalah orang yang udah beli mahal, tapi orang nggak percaya itu mahal. Kan lebih gondok lagi itu ya. Terus ada satu orang yang memang di sana kawan kami, memang dia ya kurang pantas gitu ya pakai yang mahal-mahal ya. Jadi orang teh nggak percaya. Maka untuk menanggulangi dia dicaci sama orang, padahal dia udah beli jam tangan yang bagus yang mahal, itu bon stok pembelian jam tangannya di kantongan kemana-mana. Setiap kali dihina ditunjukin, ganti celana ikut bu bonnya Pak. Ripu nyariin celana, mana celana gue yang tadi, kenapa sih ada handphonenya, ada pasportnya hilang, KTP enggak, bon pembelian jam tangannya itu masih di situ ya. Tapi namanya netizen ya, begitu ditunjukin juga, itu bonnya siapa itu kamu bawa, nggak ada yang percaya tetap ya. Kan kalau Allah mah maha benar Allah dengan segala firmannya. Kalau netizen gimana? Maha benar netizen dengan segala komennya. Wah, nggak bisa dilawan lah netizen apa. Makanya kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu udah tegas ya, gampang ya. Yaitu kita nggak perlu capek-capek menjelaskan siapa diri kita. Yang udah sayang sama kita nggak butuh itu, yang udah benci sama kita nggak akan peduli dengan hal itu. Tenang aja. Dan surganya bukan di mulut orang. Udah terima. Karena kalau tidak terima, udah mah ketentuan, udah mah yang kita inginkan belum tentu baik. Jadi bisa jadi kalau ada doa nggak dikabul teh pertolongan tuh. Kayak anak-anak kecil sukanya makan coklat. Giginya sakit gigi ya. Udah sakit gigi masih minta coklat, ibu kasih coklat nggak bu? Udah sakit gigi tapi masih minta dibeliin coklat, ibu beliin nggak? Nggak. Si anak teh ngambek, mama mah pelit, beli gelang emas we bisa ya. Aku mau minggat dari PAUD ini. Minggat dari PAUD. Tengah siang-siang lapar pulang lagi. Hingga dari PAUD, terus tetangga ngeliat, ibu kok anaknya minta coklat nggak dibeliin, ibu benci ya sama anaknya. Ibu nggak beliin coklat karena benci atau sayang? Sayang, dan anak udah sakit, nggak pengen tambah parah. Ya, sama kalau ada doa kita yang belum dikabul gitu juga, bukan Allahnya benci, bisa jadi itu teh pertolongan. Kata siapa keinginan kita itu paling baik. Yuk jujur-jujuran ya. Kita manusia punya keinginan tidak? Ya. Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, tenang dan lain-lain ya. Terus jawab dengan jujur. Dari akil balik hingga detik ini, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Diri sendiri. Jawab lagi dengan jujur. Yang udah ngejar keinginan diri sendiri, bahkan ada yang sudah tercapai, pengen kaya beneran kaya, pengen sukses beneran sukses, pengen populer beneran populer. Apakah setelah itu semua tercapai bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih dan kecewa sedikit pun? Nah, terus harus berapa kali kecewa, patah hati dan sakit hati lagi, baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya, pernah ngelihat orang kaya stres? Nah, pernah ngelihat pejabat yang masih mencuri dari rakyatnya? Nah, pernah ngelihat yang punya pasangan tampan, cantik, rupawan masih selingkuh? Nah, yang nggak tampan gak ada yang selingkuh. Ya.
Kalau memang itu semua adalah sumber kebahagiaan, kenapa mereka gitu Kenny? Cuman satu jenis orang yang gak akan pernah menyesal, yang udah menjadikan Allah tujuannya. Pernah gitu ketemu orang soleh asli atau para nabi gitu, ya sampai kapan ya saya hidup tenang kayak gini, kayaknya enakan diazab deh. Gak ada ya. Kita lihat ya Allah, dan kita sama para orang-orang soleh terdahulu, para nabi, sahabat, alim ulama, pahala banyakkan mereka, dosa lebih sedikit mereka. Bahkan para nabi mah terampuni dosa-dosanya, maksum. Lalu ujian lebih parah daripada kita, tapi tetap mereka lebih baik daripada kita. Nggak ada tuh yang pundung. Tahu pundung? Istilah pundung tahu? Ngambek. Kebayang kalau nabi kita pundungan, Pak? Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Ambung, kamu dialek wae, ku baturnya jadi hati. Kurang masuk ya kalau pakai bahasa Sunda. Ya. Enggak, masa nabi pakai bahasa Sunda, Bu? Ya. Tapi udah nabi mah Insya Allah jelas ya. Jangankan dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah tidak berikan izin, gak akan. Selai rambut pun gak akan jatuh. Tenang we lempeng ya. Sok ya Bu, terima ya. Kadang Insya Allah, karena kalau tidak menerima ketentuan Allah, berat Bu semua. Pengen selalu terlihat langsing, setiap kali foto tahan nafas ya. Berhasil terlihat langsing, dilihat fotonya wajahnya jadi biru, kekurangan oksigen. Ulangi. Akhirnya dia ganti gaya miring gitu ya. Bu boleh tanya nggak Bu? Kenapa ibu-ibu teh kalau foto suka diulang-ulang, dan mukanya mah sama aja Bu, nggak akan berubah ya? Hah? Saya pengen survei ya. Ibu foto 10 orang, yang 9 senyumnya sempurna, tapi ibu merem sendiri. Pengen diulang nggak fotonya? Oh gitu kan? Foto kedua 10 orang yang sama, yang 9 merem, tapi ibu senyumnya sempurna. Itu yang diposting ya? Egoisnya. Coba lihat fotonya, bagus apaan? Gua merem begini gitu. Yang dilihat ternyata hanya wajah ibu sendiri. Insya Allah. Terima kasih telah menjawab dengan jujur ya. Insya Allah. Ini ibu-ibu tuh ras terkuat di muka bumi. Tidak akan ada yang berani menegur meskipun sennya kiri belok ke kanan, tenang aja. Ya. Gak bisa dikalahkan ibu. Sampai jadi ada iklannya apa waktu itu, Pak? Si ibu teh sholat duha ya. Tetangga nelpon ke rumah, diangkat sama anaknya. Nah, ibu kamu mana? Lagi sholat duha, tante. Senang hati si ibu teh. Soalnya ketahuan duhanya ya. Beres sholat, si anak teh dibelai. Anak ganteng, pinter, soleh. Nih uang jajan. Bingung si anaknya, saya kenapa dikasih uang jajannya? Tapi diterima ya. Besoknya, si ibu teh keasikan nonton. Jadi sholat asarnya 5:30 ya. Tetangga nelpon lagi. Nah, ibu kamu mana? Udah gemeteran itu si ibu ya. Dijawab, dah anak mah polos ya. Lagi sholat asar tante. Ngomongnya mah santai ya. Tapi di telinga si ibu terdengarnya kayak gini Bu. Lagi sholat asar tante. Slow motion. Beres sholat si anak, kamu ngapain bilang kayak gitu ke tetangga? Bingung Pak, dijewer. Saya salah apa? Ya. Adil tidak Bu? Udah sholatnya kan karena Allah ya, bukan karena omongan tetangga. Bu, kadang manggil anak Bu, di kamar nggak keluar. Adek, nggak keluar. Mesti gimana Bu? Teriak ya, adek, belum keluar Bu. Apa yang terjadi Bu? Meledak sih Bu ya, ngahuik ya. Adek, kan kaca pecah 3 tuh, aman ya. Si adek teh lari tunggang langgang keluar ya. Ngos-ngosan jawab dengan jujur Bu. Ibu langsung menyampaikan alasan kenapa tadi ibu manggil atau diomelin dulu Bu? 1-0 Pak. Ya. Besoknya Bu, si anak perlu sama si ibu. Manggil dari ruang tamu, manggil ibunya ada di kamar. Mama, nggak dengar. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar si mama harus naik angkot, nggak tahu. Rumah orang kaya teh meureun ya. Panggilan kedua, mama.
nggak keluar juga. Yang ketiga, mau nggak mau ini anak juga udah deg-degan, Bu ya. Mama ngejerit, si ibu keluar buru-buru. Apa yang terjadi? Ini anak kurang ajar. Masa manggil orang tuanya kayak gitu?